Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur, teman-teman semuanya? Akhir-akhir ini mohon maaf, memang saya sedikit agak jarang maksud saya mengunggah video karena ada berbagai aktivitas. Namun kali ini dalam satu minggu insya Allah saya unggah 2 video. Ini yang kedua ya. Ini saya berada di tempat parkir Taman Brantas Kota Kediri ya, di bawah pepohonan rindang ya, yang tentu saja sejuk dan cukup murah ya, hanya 1.000 kalau nggak 2.000 biaya parkirnya. Untuk sepeda 1.000, untuk motor 3.000 ya, betul. Oke, sekarang teman-teman mau saya ajak untuk muter-muter di taman yang sebenarnya bisa dibilang cukup luas ya. Jadi walaupun kondisinya itu hanya pinggiran atau bantaran sungai, namun karena direncanakan dan digarap oleh ahlinya, jadilah sebuah taman kota yang menurutku lebih dari cukup, bahkan bisa dibilang bagus ya. Taman ini berada di salah satu ruas jalan protokol di Kota Kediri, yaitu Jalan Maijen Sungkono, dan berada di ujung timur Jembatan Brawijaya Kota Kediri. Ayo jangan terlalu lama, ada apa saja di taman hijau ini, karena memang yang dominan adalah warna hijau karena banyak pohon-pohon besar. Jadi kalau di Kediri taman seperti ini jumlahnya itu puluhan ya, ada beberapa puluh ya, karena hampir tiap desa pun punya, walaupun tentu saja ukuran besar kecilnya tidak sama, tergantung keadaan kelurahan atau daerah tersebut tentunya ya. Oke, ini kita mulai masuk ke bagian utara. Ini kita bisa belok atau notok lurus ke depan, tapi akhirnya nanti bakal bertemu di selatan ya. Nah ini ya jalan yang paling favorit, karena di sepanjang jalannya ada pepohonan palem, lalu ada bangku-bangku yang ditata sedemikian rupa yang justru menambah indahnya taman tersebut. Tak lupa tempat sampah selalu berada di berbagai titik, sehingga jangan heran kalau taman ini super bersih ya. Tidak ada selembar kertas atau plastik pun yang tampak, baik itu di jalanan taman maupun di atas rerumputan. Bahkan ya, jika Anda ingin duduk-duduk sambil bawa makanan minuman, disediakan juga meja yang dikelilingi bangku atau kursi. Kita bisa lihat pengaturan tamannya, di mana kita bisa membelah taman lewat jalan yang disediakan ya. Walaupun tumbuhannya ini tidak terlalu mahal harganya, namun karena ditata dengan bagus. Ini tempat sebagian penampungan sampah organik ya, yang berasal dari daun-daun atau sisa-sisa pepohonan atau tumbuhan untuk diolah menjadi kompos ya. Oke, terus di sini tak lupa ada juga rumah burung merpati. Jumlahnya ada kalau nggak salah 2 atau 3 titik ya, yang kalau kita bawa makanan misalnya jagung, kita bakal bisa mengundang puluhan. Kabarnya ada sekitar 50 burung merpati yang dipelihara di sini, akan menuju ke makanan yang kita sebarkan. Kebetulan hari ini banyak sekali ya, lumayan lah orang-orang yang datang ya, biasanya bersama keluarga, lalu mereka mencari bangku duduk-duduk ya, sementara anak-anak kecil lainnya bisa bermain. Yang jelas kalau ingin bersih, tempat sampah mutlak harus ada dan banyak. Yang pertama. Yang kedua, kebiasaan atau pembiasaan bagi para warga ya, tentang kebersihan itu harus selalu digembar-gemborkan
supaya mereka menyadari bahwa bersih itu pasti indah dan bersih itu lebih sehat ya. Oke, ini saya sudah berada di taman bagian selatan yang dekat dengan ujung jembatan Brawijaya. Ya, sementara ini di tengah-tengahnya ada arena bermain ya. Kemudian yang juga patut kita acungi jempol itu di bawah jembatan itu tidak seperti kolong jembatan, tapi seperti tempat bermain, bahkan hawanya itu dingin, bisa untuk main teater, bisa untuk main musik kalau mau ya, seperti itu. Terus ini bagian atap dari jembatan ya. Jadi di Taman Brantas ini ada dua bagian ya. Sebelah utara barusan yang kita lewati, kondisinya jauh lebih luas daripada nanti yang selatan. Lalu jumlah pepohonan dan macam-macam tanaman hiasnya juga lebih banyak. Memang di situ diperuntukkan untuk warga yang ingin berjalan-jalan dan menikmati kesegaran udara di tengah kota. Ini sekarang kita mulai masuk ke bagian selatan jembatan, sebelah timur ya. Kita naik dulu ya. Saya mau lihat prasasti yang menerangkan jembatan ini ya. Yaitu kendaraan yang berasal dari selatan, berasal dari Jalan Yosudarso ya, pusat tahu kota Kediri ya, jadi mobil-mobil tadi. Sementara perempatan ini yang ke kiri tentu saja ke Jembatan Brawijaya, yang ke timur Jalan Brawijaya, yang ke utara tadi Jalan Maijen Sungkono. Oke, ini bagian selatan jembatan ya, ujung timur. Nah ini ada dua prasasti. Yang kanan itu menerangkan tentang jembatan Brawijaya, yang kiri menerangkan tentang jembatan lama. Jadi di sini itu ada dua buah jembatan. Yang satu kita sebut jembatan lama sebelah selatan, yang utara kita namakan jembatan Brawijaya. Jembatan lama dibuat pada zaman penjajahan Belanda, yang tentu saja proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun ya. Namun jembatan lama merupakan jembatan konstruksi besi pertama di Kediri, atau kalau nggak salah malah di Jawa. Ya kita cek aja ya. Ya prasastinya ditandatangani Wali Kota Kediri Mas Abu ya, karena waktu itu yang menjabat sebagai Wali Kota adalah Mas Abu atau Abu Bakar. Nah di depan kita itu adalah jembatan lama yang sudah tidak difungsikan ya. Nah ini adalah proses pembangunan jembatan lama yang diawali mulai tahun 1938. Dan itu tentu saja zaman penjajahan Belanda ya. Dan baru selesai setelah tahun 1948, jadi 10 tahun. Dan itu saya yakin wajar ya, karena teknologi zaman dulu itu pun sudah konstruksi besi. Kita bisa lihat hanya balok-balok kayu di trotoar pinggir yang dilewati oleh pejalan kaki ya. Sementara di tengahnya itu jalan aspal. Namun sejak beberapa tahun yang lalu jembatan lama ini karena ya umurnya sudah berpuluh ratusan tahun ya, hampir 100 tahun, makanya tidak difungsikan, hanya sebagai wahana wisata budaya. Jadi dianggap sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Kediri yang harus dilindungi. Boleh dilihat, boleh dinikmati, tetapi kendaraan tidak boleh lewat. Tapi kalau sekedar jalan-jalan itu diperbolehkan. Oke, sekarang kita kembali ke bawah jembatan lagi. Kalau tadi bawah jembatan bagian ujung, ini saya yang agak tengah ya, bukan ujung ya.
kondisinya bersih, jadi bawah jembatan pun nyaman untuk kongko-kongko, tapi yaitu asal bawa minuman sendiri ya. Jangan khawatir, di Jalan Majen Sungkono banyak toko makanan, baik berupa makanan khas Kediri ataupun makanan modern, juga minuman berbagai jenis es, bahkan kopi. Ini beberapa titik toilet ya, ada beberapa titik kalau nggak salah, selain di sini ada di tempat lainnya juga. Walaupun ini sudah lama, tapi kondisinya alhamdulillah bersih ya. Jadi itu kalau ada bercak-bercak itu karena umur saja yang sudah lama. Tapi kondisi air maupun kondisi toiletnya sendiri sangat bersih. Karena apa? Petugas kebersihan selalu standby di situ selama sehari penuh ya. Seperti itu toiletnya, walaupun kondisinya memang udah lama ya, pintunya aja sudah agak rusak. Tapi kebersihan tetap nomor 1. Ini yang sebelahnya sama juga bersih ya. Oke, itulah tadi yang ada di bawah jembatan. Jadi kalau kita duduk-duduk di jembatan itu, di bawah jembatan rasanya adem banget. Ini kalau berjalan lurus ke utara nanti akhirnya ketemu saat kita masuk tadi. Tapi ini saya akan mampir untuk melihat Bengawan atau Kali Brantas jika dilihat dari timur jembatan. Jadi Kali Brantas ini melintang utara selatan, membelah kota Kediri menjadi 2 bagian. Yang tempat saya ini dikatakan timur sungai atau etan kali, sedangkan di seberang sana, sebelah barat itu dikatakan kulon kali atau barat sungai. Yang barat sungai itu mencakup 1 kecamatan, jadi semua daerah itu termasuk 1 wilayah kecamatan Mojoroto. Sementara saya ini berada di wilayah kecamatan Kota Kediri, jadi pusat kotanya. Nah, sebelah timur sendiri itu ada kecamatan Pesatren. Jadi dulur-dulur yang jauh dari Kediri, info bahwa Kota Kediri itu terdiri dari 3 kecamatan. Dari barat ya, barat sungai, kecamatan Mojoroto. Terus tempat saya ini berdiri, ini ada merpati yang sedang ngasin ya istilahnya. Terus kecamatan Kota itu di tengah, di sebelah timur jembatan. Dan di sebelah timur ada sebuah kecamatan lagi yang paling pinggir timur, namanya Kecamatan Pesantren. Oke, sekarang kita menuju tempat favorit saya ya. Bukan spot foto yang indah ini, bukan. Kalau suka selfie-selfie silahkan ya. Nah, tempat yang saya favoritkan adalah ini, yang pohon-pohonnya sangat rimbun. Terus jalanan dengan pepohonan di kiri kanan jalan ya, yang lurus-lurus. Terus hawanya super sejuk ya, walaupun Kediri itu sehari-hari hawanya panas, tapi kalau ke Taman Brantas itu suhunya bisa turun beberapa derajat. Jadi dulur-dulur bisa tahu betapa pentingnya vegetasi atau tumbuhan hijau dalam ekosistem ya. Antara lain itu mendinginkan suasana dan memperkaya oksigen di udara. Taman Brantas. Oke, kita sudah semuanya ya, ini tadi kita puteri sampai saya kembali ke depan. Saya ingatkan bagi yang belum subscribe, tolong dulur-dulur ya teman-teman subscribe biar saya tambah semangat membuat video. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.